Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Piket Hari Selasa izin mempresentasikan tentang Herman Willem Daendels. Berikut adalah anggota kelompok kami. Afifah Nur Amalina absen 1, Alivia Nurmaistanti absen 3, Fandi Ahmad Rasid absen 11, Malwa Isnaini Alfitri absen 16, Muhammad Ilham Akbar absen 19, Salsa Aulia Sintiasari absen 30, Zahra Alif Atmaja absen 35, dan Zakia Anissa absen 36. Profil Daendels. Herman Willem Daendels yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1762 dan wafat pada tanggal 2 Mei 1818 adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Ia merupakan putra dari Burchard Johan Daendels dan Josina Christina Toeleken. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar, nomor presensi 19. Latar belakang: saat Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Kaisar Louis Napoleon Bonaparte pada tahun 1806. Hal tersebut menyebabkan pengaruh politik liberal Prancis meluas di Belanda, dan terjadilah perubahan peta politik di Belanda yang pengaruhnya sampai ke Indonesia sebagai daerah jajahannya. Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Waese. Saya Fandi Ahmad Rasid absen 11. Tugas utama Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Selain itu, Daendels juga harus memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya Jawa. Pasalnya, pada saat itu, Jawa merupakan satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang masih bertahan dan belum jatuh ke tangan Inggris. Sebelum Daendels datang, tepatnya pada tahun 1800, Inggris telah memblokade Batavia dan menghancurkan galangan kapal Belanda di Pulau Onrus sampai tidak bisa digunakan lagi. Mendengar kejadian itu, Daendels sadar bahwa kekuatan Prancis Belanda yang saat itu ada di Jawa tidak akan bisa menghadapi kekuatan Inggris. Perkenalkan, nama saya Malwa Isnaini Alfitri, absen 16. Pengaruh Daendels pada masa penjajahan. Yang pertama di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu 1. Membangun benteng pertahanan baru, 2. Membangun pangkalan laut di Anyer dan Ujung Kulon, 3. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Yang kedua di bidang politik dan pemerintahan, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan Raja Nusantara, 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 residen, dan yang ketiga, pendudukan bupati diubah menjadi pegawai pemerintahan. Bidang yang ketiga yaitu bidang peradilan. Yang pertama, membentuk 3 jenis peradilan untuk orang Eropa, orang Timur Asing, dan orang pribumi. Yang kedua, adanya peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Saya Salsa Aulia Sintiasari absen 30. 4. Bidang sosial ekonomi. 1. Melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah kolonial. 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. 3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. 4. Rakyat harus melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. 5. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara. 6. Mengeluarkan uang kertas. 7. Memperbaiki gaji pegawai. 8. Meningkatkan pembayaran pajak, kontingenten, dan verifikasi penyerahan wajib. 9. Monopoli perdagangan beras. 10. Mengadakan Prianger Stelsel, kewajiban menanam kopi di wilayah Priangan sekitar Provinsi Jawa Barat sekarang. Dampak negatif. 1. Masyarakat Indonesia semakin miskin karena diharuskan membayar pajak. 2. Masyarakat Indonesia dipaksa melakukan kerja rodi yang hasilnya untuk para koloni. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menderita. Yang keempat, kekayaan alam di Indonesia dikuras. Yang kelima, memperkerjakan orang-orang Indonesia demi kepentingan koloni. Yang keenam, sebagian wilayah Indonesia dikuasai Saya oleh Afifah Nur koloni. Amalina absen 1. Yang ketujuh, Dampak positif. terjadinya 1. penataan Dibangunnya daerah jalan geologi raya Indonesia Pos Anyer Panarukan pada sepanjang Daendels. pesisir utara Pulau Jawa. 2. Dibangunnya infrastruktur militer, sekolah dan rumah sakit militer, barak, dan benteng untuk mempertahankan Pulau Jawa. 3. Dibangunnya pabrik mesiu, senjata, dan alat-alat perang di Surabaya dan Semarang.
4. Berkurangnya korupsi pejabat kolonial karena kebijakan pemberantasan korupsi Dendles. Walau begitu, Dendles sendiri terlibat dalam korupsi dan penyelewangan dana. Saya Zakia Anissa, nomor absen 36. Kesimpulannya adalah, walaupun sebenarnya langkah-langkah yang diambil Dendles sebenarnya tidak salah, akan tetapi dikarenakan pelaksanaan yang sangat diktator sehingga selain banyak raja-raja Indonesia yang menentangnya. Setelah 3 tahun pemerintahannya, Dendles kemudian digantikan oleh Jensen yang awalnya adalah Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan. Atas panggilan Napoleon Bonaparte, pada tahun 1811 yang memerintahkannya dalam penyerbuan ke Rusia setahun kemudian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.